Saya merasa teman-teman di kepolisian begitu sudah menangani kasus yang terlanjur viral, dan viralnya itu dengan simpulan tertentu dari para netizen, segala klenik ya Mas ya. itu polisi akhirnya sampai juga pada titik ini kita kerja ini bisa seperti melawan arus nantinya. Kalau memang biasanya orang kalau mau itu, masternya kan udah ini. Biasanya kan ada tanda-tanda nggak sih? Ya, iPad. Itu saya mengistilahkannya iPad. IPAD. Mulai dari ideas, gagasan, pemikiran, cek kata-katanya, cek kata-katanya, cek narasi, perbincangan apa yang dia. Karena biasanya orang yang mau itu ngasih hint ya. Betul, itu dari saya katakan, dari ideas itu kan terefleksi lewat kata-kata kan, catatan, obrolan, chat dan seterusnya. Dan ke orang terdekat tuh biasanya udah ngasih clue kalau dia sedang depresi. Cuma kadang-kadang orang terdekatnya nggak nyadar. Betul, I. Yang kedua, plan. Ini udah lebih eksplisit lagi. Sudah mulai ada tanda-tanda dia merencanakan sesuatu untuk mengakhiri hidupnya. Beli tali lah segala macam, beli racun, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya, tiba-tiba dia lakukan. Yang ketiga, mulai action. Sudah mulai ada tuh perilaku nyata yang bukan lagi perencanaan tapi sudah mulai mengarah nyata. Persiapan racun dalam gelas kah itu. Ini mudah-mudahan tidak ditangkap secara keliru nih. Kita tidak sedang bukan maksud mengajarkan ya. Walaupun deskriptif tapi jangan ditiru. Ini salah kan. Justru ini penting buat orang sekitarnya. Kalau udah ada tanda begitu berarti kita harus action. Betul. Yang keempat, D, death, betul-betul mati atau tidak akhirnya. Atau jangan-jangan maaf, yang bersangkutan memang punya aksi, punya rencana lalu melakukan suatu aksi yang berakibat fatal, tetapi sebetulnya tidak sampai ingin mengakhiri hidupnya, tapi mungkin membuat cacat sebagai bentuk penghakiman diri sendiri atau untuk menarik perhatian orang lain dan seterusnya dan seterusnya. iPad itu yang Mas Gaib saya pakai sebagai tahap demi tahap, katakanlah demikian, untuk mendeteksi adakah kemungkinan seorang akhirnya mengambil keputusan yang salah untuk mengakhiri hidupnya. Saya setuju dengan yang Mas Trijaya sampaikan, karena kita juga pernah di Trijaya kan? Di Trijaya. Iya. Kita pernah membaca orang kirim WA bahwa gimana caranya mengakhiri hidup. Itu udah sampai, jangan-jangan sudah sampai karena akhirnya dia berkomunikasi dengan orang lain, cerita. Yang viral itu live kan? Jelas, dia udah ngomong tuh. Setelah itu kita telepon supaya dia nggak lupa dengan itu, kita ngobrol, dia mau, terus kita minta cek sosial medianya karena dia memberikan nama di situ. Ada namanya kan, selalu kita sebut nama. Cek FB-nya, di FB-nya ternyata dia udah kasih kode, Mas. Nah, itu. Hidup sebatang kara, seperti mau mengakhiri hidup. Kemudian adalah komen di bawahnya, ngapain sih mengakhiri hidup? Udahlah, hidup cuma sekali gitu. Lalu kita bilang fix orang ini memang punya niat. Jadi bener. Tapi ini kan nggak ada tanda-tanda, Mas. Nggak tahu saya tidak pernah masuk ke media sosial yang bersangkutan. Kalau kita cek dari media sosial, Instagram, kita udah cek, tidak ada tanda-tanda itu sama sekali. Dia terakhir menjual, dia punya mobil 2, yang satu udah terjual, tinggal yang satu yang belum. Kemudian isi terakhir tuh nggak ada aktivitas yang mencurigakan juga. Terus terakhir ada sepupunya bercerita bahwa masih ngobrol normal, tidak ada problem, baru itu aja. Berarti kalau menurut Mas Gaib, tanda-tanda iPad tadi itu tidak ada? Tidak ada. Kalau iPad tidak ada, berarti kemungkinan yang bersangkutan meninggal akibat seberapa jauh peluangnya? Probabilitasnya? Probabilitasnya kecil, sangat kecil. Oke, berarti tinggal 2 kemungkinan. Tinggal 2 kemungkinan. Dia dibunuh. Bukan dibunuh, dihabisi oleh orang lain. Dihabisi oleh orang lain, atau dia tidak berniat untuk meninggal. Tapi accident. Ya tinggal 2 berarti. Tinggal 2. Ya. Kata polisi tadi apa? Terkait olah TKP? Tidak ada. Wartawan pasti tahu karena saya bukan wartawan, saya nggak tahu. Terakhir memang polisinya agak spill dikit. Iya, karena polisinya juga tidak. Biasanya kita kalau misalnya kasus besar, polisi itu selalu ngasih bukan spill, dibeberkan. Tapi ini spillnya polisi hanya bilang nanggung. Di lakban itu tidak ada sidik jari. Hanya ada sidik jari. Tidak ada sidik jari orang lain. Hanya ada sidik jari almarhum. Cuma hanya itu. Hanya itu. Jarang-jarang loh, Mas. Biasanya kasus besar
mungkin yang satu keluarga ditemukan meninggal di Kalideres itu kan komplit sekali laporan TKP-nya. Dari A sampai Z masyarakat tahu. Kok ini kayak apa ya? Bahasa saya tuh diincret-incret gitu loh, Mas. Terus komunikasi di handphone itu tidak pernah dibuka sama pihak kepolisian. Komunikasi di handphone segala macam. Even itu sama istrinya ya. Sama istrinya, panggilan terakhir, WA terakhir atau segala macam ya. Karena kalau telepon, kalau kita matiin WA, tapi kan telepon yang GSM-nya masih bisa nyala. Iya. Jadi kita kalau nggak bisa karena kalau WA itu di telepon dia mati atau hidup bunyinya sama. Iya. Kalau GSM itu kan tut gitu kan. Kita nggak tahu nih apakah istrinya nelfon WA-nya mati, GSM-nya juga mati, kita nggak tahu. Nah, cuma itu aja yang bisa diberikan polisi. Nah, akhirnya kalau saya sih bilang, mungkin polisi sulit mengidentifikasi komunikasinya karena nggak ada yang mencurigakan sama sekali. Feeling saya ya, ketika dilihat tidak ada komunikasi ancaman atau apa gitu. Ini lagi-lagi ya asumsi netizen ya. Kalau misalnya tidak ada yang mencurigakan, kenapa di-spill-nya encret-enceretan? Mungkin itu yang kemudian jadi mantulnya kemana-mana gitu. Bola liarnya mantulnya kemana-mana. Ini kita ngobrol, Mas Reja dengerin aja nih. Justru saya sedang menyimak sudut pandang jurnalis sebetulnya. Apa sih alasan polisi mengapa tadi? Encret-encret. Nah itu, kalau dari sudut pandang wartawan. Keluarkan saja gitu. Jadi gini, 1 hari setelah ada info ini kan kita datang ke TKP. Langkah yang kita lakukan adalah kita cek CCTV-nya karena itu yang paling krusial kalau dalam pembunuhan. CCTV udah di spill. Iya, cuma CCTV yang dikeluarkan polisi itu hanya CCTV yang dari dalam ke kamar. Iya. Cuma itu aja. Menyorot ke pintu kamar. Sementara begitu kita ke sana, CCTV itu ada yang dari luar lorong menuju kamar, menuju lorong yang dari arah kan sebaliknya. Rumahnya kayak pavilion ya, kita tahu rumah menteng zaman dulu kan, bentuknya kayak pavilion. Nah, kenapa itu tidak disampaikan ketika dari lorong yang satu dari luar ke dalam itu nggak pernah di-spill? Dari pintu masuk ke dalam. Nah, kenapa itu nggak pernah diungkap? Kenapa, Mas? Saya tidak tahu. Kalau saya begini ya, pengalaman saya terbatas nih teh. Pengalaman saya terbatas. Tapi dari pengalaman saya terbatas bantu teman-teman di kepolisian, saya bikin teori ece-ece. Ini teori ece-ece. Tadi apa istilahnya? Terus kalau saya ece-ece. Teori main-main. Begini. Saya merasa teman-teman di kepolisian begitu sudah menangani kasus yang terlanjur viral dan viralnya itu dengan simpulan tertentu dari para netizen. Segala klenik ya Mas ya. Itu polisi akhirnya sampai juga pada titik ini kita kerja ini bisa seperti melawan arus nantinya. Saya menetapkan ada 4 ciri proses penegakan hukum yang baik. Tuntas, menyeluruh, objektif, transparan. Ini kita udah kerja susah payah untuk memenuhi 4 hal ini, tapi akan bisa dinilai negatif karena sekali lagi beritanya kadung viral dengan simpulan yang berbeda dengan temuan kita. Bisa dipahami ya? Iya. Alhasil, saya katakan, jangan-jangan polisi itu lebih berat untuk melakukan sebuah preskon yang isinya kami tidak menemukan pidana. Itu. Masih ingat tidak? Dengan segala hormat saya juga ke keluarga almarhum, meninggalnya wartawan salah satu media di Jakarta Barat, Kedoya. Iya. Nggak boleh disebut ya? Jangan. Oke. Di publik kan udah kemana-mana. Maaf karena lukanya ekstrim, wah ini pasti berkaitan dengan kerja jurnalistik nih, dan seterusnya. Tapi ternyata berhari-hari, bahkan mungkin dalam hitungan pekan juga, sampai kemudian polisi tanda petik punya nyali untuk mengatakan no case, bukan ternyata pidana. Ternyata. Nah itu tadi saya katakan teori ece-ece saya. Jangan-jangan polisi itu juga sudah merasa berat hati untuk melakukan sebuah preskon yang isinya adalah kami tidak menemukan pidana. Sementara di publik sudah menganggap ini pasti pidana. Kan melawan arus tuh. Seserius apapun polisi kerja, tapi akan bisa dinilai ya pasti nutupin sesuatu nih. Ini pasti ada kaitan dengan lembaga tertentu nih. Dan ada titik kompromi yang harus dilakukan oleh polisi. Ini jangan-jangan obstruction of justice terhadap dirinya sendiri nih.
Iya, itulah ketika kita hidup di era post-truth ya. Nah, iya. Itu tadi saya katakan. Jadi serba salah juga teman-teman di polisi. Mau cepat, ya semestinya cepat, karena cepat itu memunculkan efek gentar. Tapi begitu hasil penyelidikannya ternyata tidak menemukan pidana, sehingga tidak ada kelanjutannya ke penyidikan, berat untuk mengatakannya. Karena beresiko kontraproduktif bagi reputasi kepolisian. Mas Reza kan kenal sama banyak polisi ya, karena banyak diminta bantuan. Ya, tempo-tempo. Sekali-sekali ya. Nah, ada spill-spill dari polisi? Nggak ada, Mas. Kalaupun ada, nggak mungkin juga saya kemukakan di sini. Rahasia. Iya. Mas Reza tadi cerita sempat di Deplu juga. Iya, iya. Seberapa bahaya sih kerja diplomat? Saya dulu kerja di politik dan keamanan ASEAN. ASEAN itu kan sebetulnya alergi terhadap kata politik, karena ASEAN tidak boleh. ASEAN itu didirikan bukan untuk tujuan politik. Betul. Apalagi bicara keamanan. Iya, kultural ya. Ini kultural, ekonomi kultural. Ya. Tapi realitasnya tetaplah ada politik. Sampai kemudian di Deplu juga ada Direktorat Politik Keamanan ASEAN. Harus saya katakan, saya tidak pernah menghadapi resiko kerja yang buruk. Tapi bukan berarti bahwa kerja diplomat serta-merta ringan. Saya ingat ketika masa pendidikan, salah satu pemateri yang dihadirkan tuh senior saya, namanya Dinopati Jalal. Dinopati Jalal bercerita tentang drama-drama, ini bukan konotasi negatif, maksudnya drama itu situasi-situasi menegangkan yang pernah Dinopati Jalal hadapi pada masa Timur-Timur dulu. Jadi ingin saya katakan, apakah kerja sebagai diplomat berat? Sesungguhnya berat. Saya yakin berat. Harus berhati-hati dalam bertutur kata, harus berhati-hati dalam bertindak tanduk keseharian. Soalnya saya tanya teman-teman saya yang di Kemlu, berat sih, makanya saya nggak mau. Ya. Makanya saya juga akhirnya keluar kan. Karena berat itu. Mas, lanjut. Ya. Resiko saya yakin tetap ada. Tetapi sayang beribu sayang, bekerja sebagai diplomat itu mirip dengan menekuni pekerjaan yang mirip-mirip dengan polisi, mirip-mirip dengan tentara, mirip-mirip dengan petugas pemadam kebakaran. Apa itu? Harus selalu tampak prima setiap saat. Apalagi diplomat harus rapi ya, bukan cuma prima. Harus wangi, rapi, necis. Harus terkendali terus. Gitu. Ketika diplomasi gagal, bahkan diplomat bisa mengatakan gini, kami berhasil menemukan titik-titik prospektif. Padahal gagal itu sebetulnya. Nah, itu untuk menunjukkan betapa diplomat seolah harus menetralkan segala sesuatu yang negatif, termasuk kondisi diri sendiri. Berat kali. Betul. Itu yang kemudian secara populer orang-orang psikologi memberikan sebutannya John Wayne Syndrome. Sindroma John Wayne. Pernah dengar nama John Wayne? Belum pernah dengar nih. Maria Hardy belum pernah dengar, David Carradine belum pernah dengar, John Wayne juga belum pernah dengar. Tahu? Pernah. Wah, berarti ini kelihatan beda generasi. Iya. Memang kita dipasangkan gitu. John Wayne itu nama koboi nama koboi yang siap 24 jam membela kebenaran. Nah, selalu standby. Dia tidak pernah capek, kudanya juga tidak pernah capek itu. Kalau di barat ada kerusuhan, dia akan menangani terdepan. Nah, seperti itulah diplomat kurang lebih. Harus selalu seperti John Wayne. Padahal kalau manusia dipaksa seperti ini, kan berarti sesungguhnya dia harus sedikit banyak mendevaluasi sisi kemanusiaannya. Dia tidak boleh mengatakan capek, sedih, takut, khawatir, putus asa dan seterusnya. Tapi semua harus dibikin seolah-olah normal, seolah-olah baik-baik saja. Intermezzo, Mas Reza. Ini meninggalnya tahun 79, saya belum lahir, Mas. Siapa? Yang jadi John Wayne. Belum lahir. Belum lahir 79. Silakan Mas Reza. Nah, monggo. Ketika orang-orang yang berprofesi sebagai diplomat kita asumsikan punya beban kerja yang berat, pada sisi lain coba tanya di biro kepegawaian ya, kalau di lembaga plat merah itu biro kepegawaian. Di biro kepegawaian ada tidak misalnya layanan konseling, layanan psikologi bagi para diplomat? Saya yakin tidak ada. Jadi tidak ada pilihan. Belum pernah dengar sih saya. Diplomat harus terus-menerus pakai topeng, kamuflase dirinya. Istilahnya pakai topeng ya, Mas. Skrupnya harus kencang terus. Ya. Jadi berat itu tidak hanya berkaitan dengan tugas-tugas diplomasi, tapi juga tentang bagaimana saya harus terus-menerus menjaga reputasi saya, citra diri saya sebagai orang yang senantiasa prima. Saya pikir itu juga beban yang berat.